Jika kita sesuaikan dengan warna rambut, jika pirang warna hijau kebiruan, jika hitam warna kornea coklat gelap, jika jaringan atau pecah putih pada kornea dan sklera disebut pitentio. Kemudian lensa keruh atau tidak. Apabila keruh biasanya mendekati penyakit katarak. Menggunakan penlight dari arah lateral ke medial. Kemudian bola mata, kita pemeriksaan bola mata, gangguan nervus 3 atau oculomotorik tidak bisa melirik ke arah atas dan bawah. Kemudian gangguan nervus 4 atau truklearis tidak bisa melirik ke bawah. Gangguan nervus 6 atau abduction tidak bisa melirik ke samping. Kemudian nystagmus, bola mata bergerak terus menerus. Tapi bola matanya ibunya normal. Kemudian cek visus minus atau tidak dengan huruf Snellen nanti di akhir. Kemudian cek pemeriksaan hidung selanjutnya yaitu inspeksi daerah hidung. Kita lihat menggunakan ada lubang atau tidak. Kok pilat atau berdalam. Kalau mencium keluar itu normal, kalau mencium ke dalam itu tidak normal. Kemudian ada penampilan keping atau tidak. Kemudian ada mimisan atau tidak. Ada serumen atau tidak. Kemudian ada polik atau tidak. Polik itu benjolan. Kemudian selanjutnya pemeriksaan di daerah telinga. Caranya yaitu dengan ditarik ke belakang kemudian ke atas. Isinya itu kita lakukan dari pemeriksaan di daerah terjauh pasien terlebih dahulu. Kita lihat terdapat lubang telinga atau tidak, kemudian keluar dari cairan atau tidak, kemudian kita tes pendengaran pasien nanti di akhir ketika pasien duduk menggunakan garpu utara. Kemudian pemeriksaan daerah mulut, menganjurkan ibu untuk senyum ibu. Nah, senyum ibu, lihat ibunya senyumnya simetris atau tidak. Senyumnya ibunya simetris, jadi normal. Kemudian jika senyumnya tertarik sebelah itu stroke atau gangguan visualis. Kemudian penggadai bibir pecah-pecah sampai luka darah di dalam. Kilosisi bibir pecah-pecah di bibir atau dan tidak sampai luka. Kilisis bibir pecah-pecah di samping tepi bibir. Trismus tidak bisa membuka mulut. Stranosis bibir kebiruan. Kemudian stomatis atau kita lihat ibunya stomatis atau tidak, sejauh atau tidak. Tak terpotong ya. Menggunakan spatelida dan juga penlight kita lihat tonsil ibu di dalam merah, meradang atau tidak. Menggunakan spatelida. Spatelida ini biasanya dilapisi dengan kasa supaya hidungnya tidak buta. Tuh ada pulsa, ngereka beli apa nang Shopee? Beli parfum, Bin. Dia tampu kirim ke ATM. Bisa langsung menarik ShopeePay. Kita lihat Tak tahu lagi. menggunakan penlight. Kita lihat tonsilnya buka atau tidak. Tonsilnya aman, tidak buka. Kemudian selanjutnya yaitu melihat keadaan lidah, lidahnya kotor atau tidak. Jika lidahnya putih itu deslek atau pada penderita tipoid atau tipes. Kemudian kita lanjut di pemeriksaan leher. Kita lihat kelenjar limfe. Nah, terus kelenjar limfe di bawah ketiak. Itu normal. Kemudian letaknya di bawah telinga dan di bawah rahang. Nah, kemudian kelenjar tiroid di depan leher. Kita sedikit tekan. Baik ibu, coba Tekan. sambil menelan bu, apakah sakit atau tidak. Kemudian jika tidak, maka itu normal. Selanjutnya kita lihat vena jugularis.
Dino. Vena jugularis melebar normal, normalnya itu 1,2 cm. Jika melebar 5 sampai 10 cm pada penderita gangguan jantung. Untuk vena jugularis ini bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Jadi kita lihat menggunakan pen light vena jugularisnya di daerah sini. Kemudian selanjutnya kita lihat Gak ada yang ganti nufus dewasa dah. arteri. Kita lihat arteri karotis. Ada. Denyutnya bisa Kalau dilihat, tapi tidak bisa. Denyutnya tidak bisa dilihat, hanya bisa diraba. Jadi arteri karotisnya kita raba. Berdenyut. Jadi kalau masih hidup berdenyut, kalau sudah mati tidak berdenyut. Kemudian Ini dengan tandanya lah. kita Buru periksa di kok. bagian dada, kita inspeksi. Anjurkan Iya, pasien benar, di peti hidup. membuka pakaiannya, berisi dulu dibuka ibu. Kemudian kita inspeksi lihat bentuk dada. Kalau dadanya vegan chest, yaitu dadanya dada burung seperti sininya ke depan, kemudian di belakang ke belakang, itu vegan chest. Kemudian Oh iya, terlalu periksa fisik. bentuk dada ada yang barrel chest yaitu ukuran lonjong, kemudian funnel chest dada seperti corong, jadi buku seperti ini. 600. Kemudian Apa 700? saya membentuk sudut 45 derajat normal cembung. Orang kok Lebih dari 45 derajat malnutrisi cekung. Kalau kurang dari 45 derajat gangguan paru-paru. Kemudian bentuk dada lebih besar ke samping anteroposterior Coba lah. 5:7. Lumayan tapi. Normal 4:9, 4:9 tidak normal. Kemudian kita sis dada gepeng, retraksi dada pada penderita sesak nafas. Kemudian kita lakukan palpasi. Kita raba kembang pis dada sama atau tidak. Dengan meletakkan tangan di dada pasiennya ya ibu. Kemudian ginekostes saat raba pada mama yang membesar terdapat benjolan. Oh salah. Oh cara merabanya itu misi ya. Oh gue misi ya bu. Kita lakukan palpasi misi ya ibu dengan melihat. Tidak ada benjolan. Kemudian tak apa-apa di amin ya. Benar banget. Tidak ada benjolan. Kemudian kita lakukan perkusi superior kiri lebih sonor dari superior kanan. Kemudian superior kiri lebih sonor dari inferior kanan. Makanan kuan beli aja. Pada laki-laki lebih sonor dari perempuan. Engkau juga tahu. Kemudian auskultasi yaitu menggunakan stetoskop. Patram lari ya. Kita dengarkan Kita beli. bunyi paru-paru Tadi normal. lari. Hipersonor bunyi paru-paru banyak terisi udara. Kalau hiposonor terisi cairan. Kemudian biasanya pada pasien yang sedang batuk itu terdengar suara bising pada paru-paru. Kemudian macam-macam pernapasan itu banyak, ada pupra, gaspnea, bradypnea, dispen, olidipnae, otopnoe, sinstobius, kemudian kusmaul, hiperventilasi, hipoventilasi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di area
tepi tanah. Apakah Dapat beras itu. terdapat ketidaknormalan? Kemudian perkusi, kita lakukan perkusi di daerah abdomen. Dulness bunyi hati normal, timpani bunyi lambung normal, flatness bunyi otot normal. Kemudian auskultasi, kita dengarkan bising usus, gemericik karena infeksi usus. Maka bunyi gemericik kurang dari 10 kali per menit. Normalnya lebih dari 10 kali per menit terus menerus. Tidak normal biasanya karena diare atau lapar. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan daerah genitalia. Kita tanyakan pada ibu apakah bersedia atau tidak. Jika tidak, maka kita cukup tanyakan apakah keputihan, kemudian apakah ada pembengkakan. Kita tanyakan seperti itu. Kemudian jika ibu bersedia, maka kita bantu menanggalkan celana dalam. Kemudian kita inspeksi kebersihan rambut pubis, kemudian bentuk vaginanya, kemudian Kayak kebayang. kita inspeksi kelenjar Bartholin dan lihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Kemudian setelah inspeksi kita palpasi daerah inguinal pada ada benjolan atau tidak. Kemudian di daerah anus kita inspeksi mengamati lubang anus ada atau tidak. Kemudian lihat apakah ada kelainan pada anus. Kemudian di daerah anus kita juga lakukan palpasi. Kemudian tanyakan pada ibu nyeri atau tidak. Setelah itu ekstremitas, ektomelia punya hanya sebagian, melia lengkap. Amelia tidak mempunyai ekstremitas sama sekali. Hemimelia mempunyai tapi panjang atau pendek. Polidaktil kelebihan jari, undaktil tidak mempunyai jari, sindaktil jari-jari kurang. Makrodaktil jari-jari besar, anasarka odema pada seluruh tubuh, mikrodaktil jari-jari mengecil. Pada ibunya yaitu jari-jari lengkap. Kemudian ekstremitas inferior, lihat panjang pendek sama atau tidak. Tangannya panjangnya sama, kakinya sama, kita luruskan. Kemudian kita tekan pada daerah kaki, apakah terdapat odema atau tidak. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan dengan posisi duduk. Permisi ibu, dimohon duduk dulu ibu. Latedum. Mana jarinya? Ibu, mana jarinya? Untuk mengetahui pasien terkena gondo atau tidak, kedua lengan lurus ke depan ibu. Kemudian setelah itu kita letakkan kertas di atas tangannya. Kita perhatikan jika
Jika tremor, maka kurangi yodium. Ibunya tremor jadi kurangi yodium. Kemudian Kurang Yodium. yodium. Garam. Emang aku gak suka aku makan garam. banyak. Meletakkan kedua tangan pada skapula. Pasien disuruh mengucap kata atau huruf. Maka terasa getaran pada tangan kanan lebih besar bergetar daripada tangan kiri. Huruf apa ya? Coba. Aku cantik. Beneran. Aku cantik dan aku suka Naruto, suka anime. Kalau kita komentar. Sendiri. Coba. Aku mahasiswa Abdi Dharma Praja Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Aku mahasiswa Abdi Dharma Praja, Jawa Timur, Indonesia. Daerah Bondowoso. Apa koran apa besi? Angkat besi loh. Jadi jika getaran pada tangan kanan lebih besar, lebih kerasa daripada tangan kiri, itu prematur. Tahu karena bungkus kanan besar dari bungkus. Oh, bungkus kanan besar dari bungkus kiri. Kok apa? Punya kamu itu lebih ini yang kiri. Berarti lebih bungkus kiri lebih besar. Kemudian selanjutnya menggosok punggung dengan bulu pada hammer. Jadi kita gosok jika ada putih-putih di punggung ibu, kita gosok. Jika ibunya merasa getar maka itu panu, jika tidak maka tidak. Ibu kelihatan di belakang. Getar ibu? Tidak. Oh, berarti bukan panu. Kemudian Tiduran. apa ya? Oh, sana. Oh, kalau putih-putih digosok. Ada. Apin bener dari rumah. Apa? Makan, oke. Oke. Receh. Nanti berdadah nih. Bakat bang. Tapi kita Nggak usah. kalau baru Yang real-real digosok aja. terasa itu paru. Kalau Beri lepra masalah yang real-real aja. digosok tidak terasa. Memorin atau pes. Kemudian kita lihat kelainan pada kulit Jadi dengan ini. tekanan turun lemah dicubit, kulit tidak terasa, tidak segera kembali. Kita cubit. Capit. Kadang. Kemudian Kita lagi kita datang besar. lakukan tes dengan Tapi. papan Snellen. Snell. Bu, tutup matanya satu ibu. Orang jauh. Orang jauh. Cek mengkaji. Betul. Dan mata ibu satunya ditutup. Ini apa ibu? N. Ini V. ini Di SCC 5/3. 6/3. Boh. 5/3. ya cukup sekian ya. Tidak. Setelah itu apa tadi ya? Mak kebian kembung. Selalu kayak seperti ini. Makanya. Lalu ada sip. Shopee Pay lo kan? Yang di Ting gitu kan. Dia selanjutnya yaitu kita tes pendengaran dengan garpu tala. Biasanya ini menggunakan 2 garpu tala, jadi tidak ada menggunakan spatel. biasa ting. Iya kan berarti pakai 2. Lebih nyari mana gitu dan kiri apa kanan gimana sih? Kayaknya ada. Nah, selanjutnya yaitu tanyakan pada pasien apakah mau BAB atau tidak. Jika mau BAB dan ingin bantu maka kita bantu menggunakan respon, kemudian membersihkan dengan kapas sublimat. Selanjutnya yaitu
Kita konfirmasi pada Ibu bahwa tindakan telah selesai. Baik Ibu, tindakannya telah selesai. Saya rampungkan. Apa sebelumnya meninggalkan ruangan, apakah ada yang ingin ditanyakan? BAB. Sudah. Sudah. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya ya Ibu. Ya. Selanjutnya kita membereskan alat dan buka sarung tangan di tangan. Terima kasih.